Pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang mata kuliah metodologi penelitian, khususnya topik tentang peranan daripada hipotesis dan pentingnya kita mengetahui validitas dan reliabilitas daripada data. Karena kedua hal ini menjadi tumpuan utama di dalam kita melakukan kegiatan penelitian. Sebagaimana kita tadi telah sampaikan bahwa hipotesis adalah merupakan vehikel atau kendaraan bagi seorang peneliti untuk melakukan kegiatan penelitian. Maka rumusan hipotesis itu harus perlu dibuat, disusun sedemikian rupa agar supaya hipotesis itu benar-benar dapat dioperasionalkan. Berkaitan dengan hipotesis, kita mengenal ada dua jenis hipotesis yang kita sebut dengan hipotesis sebab akibat dan hipotesis korelasional. Yang kita maksud dengan hubungan sebab akibat adalah di dalam hipotesis ini maka perubahan pada variabel satu akan berakibat pada variabel lainnya. Dalam hal ini tentunya yang kita maksud adalah perubahan pada variabel independen atau variabel bebas maka akan diikuti oleh perubahan pada dependen variabelnya atau variabel tak bebas. Sedangkan yang kita sebut dengan hipotesis korelasi itu adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Maka di dalam hipotesis ini kita akan sedemikian rupa harus mengetahui bahwa variabel-variabel yang akan kita tetapkan di dalam penelitian ini benar-benar ada dukungan teori yang mendukung bahwa ada hubungan atau ada korelasi antara hipotesis satu dengan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dalam artian di sini antara variabel independen dan dependen variabelnya. Di dalam penelitian yang berhubungan dengan hipotesis korelatif, maka dalam penelitian ini tidak ada suatu konseptualisasi dari hubungan positif negatif. Karena di dalam penelitian dengan hipotesis korelasi, maka yang kita ingin coba ketahui adalah sampai seberapa jauh pengaruh dari perubahan-perubahan pada hipotesis pada variabel independennya terhadap variabel dependennya. Kemudian kalau hipotesis hubungan sebab akibat, maka yang perlu harus kita ketahui adalah adanya postulat variasi, atau artinya bahwa secara teoritis kita sudah mengetahui bahwa variabel independen itu benar secara teori mempengaruhi terhadap dependen variabelnya. Sehingga kita akan di dalam penelitian seperti ini kita akan hanya ingin mengetahui sampai seberapa jauh perubahan-perubahan yang ada pada variabel independen itu akan mengakibatkan perubahan-perubahan pada dependen variabelnya. Oleh karena pada penelitian-penelitian seperti ini, landasan teori itu menjadi faktor yang paling utama yang harus kita perhatikan. Kemudian di dalam kaitan dengan kompleksitas satu kegiatan penelitian, maka kadang-kadang kita tidak bisa hanya memformulasikan variabel-variabel di dalam hipotesis itu hanya yang berkaitan dengan independen variabel atau dependen variabel. Tapi ada juga variabel yang mengantarai antara variabel independen dengan variabel dependennya. Yang kita kenal atau kita sebut dengan intervening variabel. Tapi harus kita jadikan satu landasan teori yang kuat untuk kita menggambarkan apa yang menjadi intervening variable atau variabel yang menjembatani antara independen variabel dengan dependen variabelnya. Kemudian dari rumusan hipotesis harus kita juga bisa formulasikan dengan baik yang kita sebut dengan uji hipotesisnya. Mana yang akan kita tetapkan sebagai hipotesis dasar dan mana yang akan kita tetapkan sebagai hipotesis tandingan atau hipotesis alternatif. Karena di dalam kajian penelitian dengan menggunakan landasan hipotesis, maka seorang peneliti pasti akan melakukan satu analisis
terhadap uji hipotesisnya. Apakah hipotesis itu nanti diterima, hipotesis dasar yang diterima, atau bahkan hipotesis dasar itu akan ditolak. Kriteria-kriteria untuk menetapkan apakah hipotesis ini diterima atau ditolak harus juga diformulasikan oleh seorang peneliti itu dengan baik, supaya kita tidak salah di dalam nanti mengambil kesimpulan dari kegiatan penelitian kita ini. Biasanya untuk menetapkan kriteria uji hipotesis ini, maka kita menetapkan yang kita sebut dengan taraf nyata, atau kita sebut dengan landasan untuk uji yang kita gunakan untuk membandingkan antara hipotesis dasar dengan hipotesis alternatifnya. Taraf nyata yang biasa digunakan itu adalah 5% ataupun 1%, atau kita biasa sebut dengan nilai alfa 5% dan 1%. Ini artinya apa? Artinya kalau kita menggunakan nilai alfa 5%, itu berarti 95% hipotesis yang akan kita temukan atau kita uji di dalam penelitian ini bisa benar, dan 5% adalah kemungkinan terjadi kesalahan di dalam menetapkan hipotesis. Kemudian kita akan bicara tentang peranan hipotesis dalam penelitian. Kita sudah sebutkan tadi, hipotesis itu adalah sebagai dasar daripada satu kegiatan penelitian atau dasar di dalam kita melakukan satu percobaan. Hipotesis ini sekaligus juga berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan baru. Oleh karena itu, formulasi hipotesis itu memang benar harus kita lakukan secara tepat dan akurat berbasis pada landasan teori yang ada. Hipotesis tidak bisa datang secara tiba-tiba. Hipotesis itu harus dibangun, hipotesis itu harus disusun berlandaskan pada teori-teori yang relevan dengan apa yang akan kita coba jadikan sebagai dasar dari penyusunan hipotesis ini. Kemudian hipotesis itu juga mempunyai berbagai peranan yang mungkin bisa terjadi di dalam kita menggunakan hipotesis. Di dalam penelitian-penelitian kemungkinan bisa terjadi hipotesis itu dapat salah, tapi menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian hipotesis itu hanya berlaku pada saat kondisi penelitian itu dilakukan. Hipotesis itu teruji benar, maka hipotesis itu akan menghasilkan sesuatu perkembangan teori baru, atau bisa menjadi satu dalil atau paradigma yang baru. Kemudian hipotesis itu bisa juga kita tetapkan yang namanya hipotesis pembantu. Selain sebagai hipotesis utama, hipotesis dasar, atau hipotesis yang kita sebut tadi dengan hipotesis pembanding atau alternatif, maka ada juga yang kita sebut dengan hipotesis pembantu. Apa yang dimaksud dengan hipotesis pembantu? Itu adalah tambahan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Pada saat kita menyusun hipotesis, kemungkinan pengetahuan belum sampai ke dalam taraf yang kita tetapkan. Sehingga kita sudah menyusun hipotesis dasar dan hipotesis pembanding. Tapi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka kemungkinan dapat ditemukan temuan-temuan baru, sehingga kita perlu menyusun yang namanya hipotesis pembantu. Kalau kita berbicara tentang peraturan perundang-undangan, misalnya, kita mengenal juga bahwa di dalam kita menetapkan, memberlakukan satu perlakuan undang-undang, pada saat tertentu mungkin bisa terjadi bahwa undang-undang itu juga akan diamandemen. Dengan adanya amandemen undang-undang itu, maka kita akan masukkan amandemen itu sebagai hipotesis pembantu. Hipotesis itu dapat dipercaya oleh si peneliti, tapi bukan orang lain. Ini kadang-kadang yang membuat menjadi satu penelitian kadang-kadang menjadi kurang objektif, karena hipotesis itu diakui sepenuhnya oleh si peneliti, sehingga peneliti berusaha sedemikian rupa agar supaya hipotesis yang disusun itu di dalam penelitian nanti menjadi hipotesis yang diterima di dalam penelitian. Bahkan ada terjadi juga satu hal-hal yang kurang terpuji di dalam upaya untuk mengubah sedemikian rupa supaya hipotesis dapat diterima, maka data-data hasil penelitian dapat juga dilakukan transformasi atau dilakukan perubahan-perubahan data, sehingga hipotesis itu akan menjadi hipotesis yang diterima. Kemudian hasil penelitian kadang-kadang bisa juga diragukan oleh si peneliti, tapi dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi, hipotesis itu menjadi tumpuan utama.
susunlah hipotesis itu dengan sebaik-baiknya, berlandaskan teori yang relevan, teori yang benar, agar supaya hipotesis itu nanti kalau akan digunakan oleh peneliti yang lain, seperti apapun hipotesis itu, harapan kita tentunya akan menghasilkan satu data atau kondisi yang relatif sama dengan apa yang kita sudah temukan di dalam penelitian kita. Kemudian pembatasan penggunaan hipotesis. Hipotesis itu jangan mempertahankan pendapat yang keliru. Itu yang saya sampaikan tadi. Kalau kita menyusun hipotesis, tapi karena kajian, pendalaman terhadap teori yang ada, itu kita masih belum tuntas atau belum sempurna, kadang-kadang kita hanya menyusun hipotesis berdasarkan informasi atau landasan teori yang tidak lengkap. Apa akibatnya? Akibatnya adalah hipotesis yang kita buat itu menjadi hipotesis yang keliru atau salah. Sehingga nanti ini akan mengakibatkan kesalahan juga di dalam kita mengoperasionalkan penelitian ini. Kemudian keyakinan akan kebenaran hipotesis. Percaya yang terlalu berlebihan terhadap hipotesis yang dibuat oleh si peneliti. Ini juga berakibat seperti yang tadi telah saya sampaikan. Kemudian si peneliti akan melakukan upaya-upaya yang tidak terpuji dengan merubah atau mentransformasi data-data hasil penelitian. Hipotesis kemudian diragukan oleh peneliti, data tidak mendukung. Ini juga sering terjadi, hipotesisnya karena kurang baik, sehingga data yang dikumpulkan berbasis pada variabel-variabel yang kita turunkan dari hipotesis itu menjadi juga kurang tepat. Sehingga data hasil penelitian akhirnya juga kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian bagaimana kita menggunakan hipotesis? Janganlah kita yang kita sebut dengan menyusun fallacy of decomposition. Apa itu fallacy of decomposition? Adalah pemikiran yang keliru dari si peneliti. Karena si peneliti itu tidak menguasai sepenuhnya landasan teori yang digunakan sebagai dasar di dalam kita melakukan penelitian. Akibatnya di dalam memformulasikan hipotesisnya dia juga keliru, hipotesis yang disusun keliru, variabel yang akan ditetapkan nantinya akan menjadi keliru, dan akhirnya maka penelitian yang akan dilaksanakan, data yang kita dapatkan pun juga akan keliru. Oleh karena itu hindarilah yang kita sebut dengan fallacy of the composition. Untuk itu maka kami atau saya menganjurkan kalau saudara akan melakukan penelitian, pilihlah topik penelitian yang memang benar-benar saudara kuasai landasan teorinya. Atau penelitian yang ada atau berada di sekitar di mana saudara bekerja. Karena dengan demikian saudara akan menguasai sepenuhnya apa yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian ini, sehingga saudara juga akan nanti menetapkan hipotesis itu dengan baik. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang validitas dan reliabilitas data. Kalau kita melakukan penelitian, maka kita sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, setelah kita menetapkan variabel, maka kita akan menetapkan instrumen di dalam penelitian. Instrumen dalam penelitian itu bisa bermacam-macam, bisa instrumen itu berupa kuesioner, instrumen itu bisa alat pengukur, apakah itu alat timbangan, dan juga bisa menggunakan alat-alat yang secara elektronik itu sekarang sudah tersedia. Misalnya untuk bidang kita menyebutkan dengan adanya pH meter, oksigen meter, salinometer, dan sebagainya. Maka sebelum alat-alat itu akan kita gunakan, kita harus perlu cek validitas dan reliabilitas daripada instrumen tadi. Kita tidak bisa menggunakan alat-alat yang sebelumnya belum dilakukan kalibrasi. Apa itu kalibrasi? Adalah penyesuaian bahwa apa yang kita akan ukur, maka data yang akan kita ukur benar-benar data sebagaimana adanya. Bukan karena terjadi kesalahan atau error akibat alat yang kita gunakan itu sudah tidak sesuai tingkat akurasinya. Oleh karena itu perlu dilakukan namanya kalibrasi. Validitas dan reliabilitas ini menjadi sangat penting di dalam kita akan melakukan pengolahan terhadap data nantinya. Sehingga data-data yang akan kita kumpulkan berdasarkan dengan alat-alat atau instrumen yang kita gunakan harus benar-benar data yang benar-benar kita butuhkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang akan kita angkat di dalam penelitian berbasis pada variabel-variabel yang kita tetapkan. Data valid dan reliable ini kita tahu bahwa untuk mencegah terjadinya bias atau terjadinya kesalahan di dalam mengumpulkan data, maka di dalam menetapkan atau mengumpulkan data
kalau kita akan menggunakan teori sampling atau pendekatan dengan menggunakan sampel untuk menggambarkan populasi yang sebenarnya, maka sampel itu harus benar-benar kita lakukan pemilihan sampel atau pemilihan responden, benar-benar kita lakukan sesuai dengan kondisi yang ada. Berbagai macam teori sampling kita sudah kenal, ada yang kita sebut dengan teori sampling sederhana, ada yang kita sebut dengan stratified random sampling, ada yang kita kenal juga dengan klasifikasi atau clustering sampel dan sebagainya. Tujuan utama daripada kita menggunakan teori sampling yang benar ini adalah agar supaya data yang akan kita gunakan nanti adalah data yang benar-benar akurat dan reliable. Reliable itu artinya dapat dipercaya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan di dalam kita menggunakan instrumen, yang pertama itu adalah data apa sih yang akan kita ukur. Kemudian yang kedua, variabel apa sih yang akan kita gunakan di dalam penelitian. Yang ketiga adalah jenis instrumen apa yang akan kita pakai. Yang keempat adalah alat apa yang kita akan gunakan sebagai pengumpul data. Dan yang kelima tentunya adalah validitas dan reliabilitas. Kita tahu bahwa dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian ini adalah peneliti. Kalau kita mengatakan penelitian itu ada dua, penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif, maka data yang kita kumpulkan adalah data-data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif, data yang kita kumpulkan itu adalah bersumber utama pada si peneliti. Karena si peneliti akan membuat satu rancangan penelitian bagaimana cara dia akan mengumpulkan data, dan data itu akan langsung dioperasionalkan oleh si peneliti. Sehingga tingkat akurasi, validitas, dan reliabilitas dari penelitian yang kualitatif tentunya tingkat akurasinya sangat tergantung daripada si peneliti itu sendiri. Kemudian faktor variabilitas yang kemungkinan bisa terjadi adalah karena perbedaan daripada objek yang diukur. Yang kedua, perbedaan dari situasi saat pengukuran. Yang ketiga adalah perbedaan daripada alat pengukur itu sendiri. Keempat adalah perbedaan daripada cara pengukuran. Dan yang kelima adalah perbedaan daripada cara penilaian. Persyaratan-persyaratan ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Apakah kita benar sudah menentukan objek yang akan kita ukur? Apakah kita sudah benar menetapkan bagaimana pemberlakuan atau penggunaan alat ukur yang akan kita gunakan? Apakah alat ukur itu sudah dikalibrasi? Apakah alat ukur itu kita gunakan misalnya pada musim yang tepat, pada waktu yang tepat? Ini kemudian semuanya nanti akan mempengaruhi terhadap validitas dan reliabilitasnya. Karena ada beberapa hal yang kita temui di dalam penelitian, kesalahan di dalam menarik kesimpulan bukan karena kesalahan di dalam kita menetapkan hipotesisnya, di dalam kita menetapkan variabelnya. Kesalahan yang terjadi adalah kesalahan karena kita menggunakan instrumen yang tidak tepat atau instrumen yang validitas dan reliabilitasnya itu masih dipertanyakan atau diragukan. Saya kira ini beberapa hal yang kita ketahui. Ada beberapa jenis validitas, ada yang kita sebut dengan validitas luar, ada yang kita sebut dengan validitas logik, ada juga kita sebut dengan content validity, validitas faktor, dan juga validitas yang lain. Dan itu selengkapnya mungkin akan bisa kita baca pada literatur ataupun referensi yang ada sebagai pendamping daripada mata kuliah ini. Kemudian kita juga membicarakan tentang masalah reliabilitas. Reliabilitas itu adalah kemampuan alat mengukur untuk mengukur sesuai dengan apa yang harus diukur. Jadi reliabilitas itu pada dasarnya adalah tingkat akurasi, tingkat kepercayaan dari alat ukur yang kita bisa andalkan di dalam kita mengumpulkan data. Reliabilitas ini juga akan mempengaruhi terhadap bagaimana nanti kesalahan di dalam kita akan menarik kesimpulan dari penelitian ini. Demikianlah saya kira berbagai hal yang kita bisa sampaikan. Pentingnya hipotesis harus disusun, dirumuskan dengan baik berdasarkan dengan pengetahuan, pemahaman yang lengkap dari peneliti untuk landasan teori yang akan dipakai. Kemudian pentingnya kita harus menggunakan alat ukur atau instrumen di dalam penelitian, sehingga kita perlu mempertanyakan tentang bagaimana validitas dan reliabilitas dari alat ukur yang kita gunakan. Apakah alat ukur atau instrumen yang kita gunakan sudah
tingkat akurasinya sudah bisa dipertanggungjawabkan, tingkat akurasinya itu dapat dipercaya, sehingga kalau nanti kita akan menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini, kesimpulan ini adalah kesimpulan berbasis pada temuan-temuan dari kumpulan data yang akurat. Saya kira pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka, dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga materi tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.